Di video kali ini saya akan menantang diri saya sendiri untuk pertama kalinya melakukan impromptu speech tanpa atau bebas dari filler words atau maksimal sekali hanya satu filler word dalam 1 menit. Saya akan pilih konkret. Oke, kemudian dia memberikan topik apakah Joe, rahang, grocery store atau toko buat belanja, dan rip, rusuk ya. Selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Teman-teman tahu nggak bahwa ngebuat YouTube ini juga merupakan salah satu cara saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam public speaking. Ternyata sama sekali tidak mudah loh bicara dengan kamera seperti ini. Sangat banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat, kadang ngeblank. Dan satu hal yang saya sadari ketika saya melihat rekaman video dari setiap rekaman video saya melihat bahwa begitu banyak filler words yang saya gunakan. Nah, apa itu filler words? Filler words adalah sebuah kata atau suara yang mengisi jeda di antara satu kata dengan kata lainnya. Contohnya yang mungkin sering kita pakai misalnya, atau mungkin teman-teman sering dengar nih, orang berbicara dengan filler words seperti atau dengan kata seperti misalnya kemudian, jadi anu. Nah, anu itu juga merupakan salah satu dari filler words karena tidak ada artinya gitu. Jadi kata yang hanya kita sampaikan untuk mengisi saja. Ada juga kalau biasanya yang dipakai di dalam bahasa Inggris misalnya seperti like, right? Nah, itu yang saya sadari bahwa saya sering sekali tuh menggunakan kata atau suara yang sebenarnya tidak ada artinya, tetapi karena kecepatan berpikir kita lebih cepat daripada kecepatan kita dalam bicara, sehingga seringkali kita menggunakan filler words itu untuk mengisi jeda antara satu kata dengan kata lainnya. Sebenarnya kalau filler words ini kita pakai sekali-sekali, dan terutama kalau kita ingin menekankan tentang bagaimana supaya audiens itu lebih ngeh dengan kalimat selanjutnya yang ingin kita sampaikan, maka itu tidak apa-apa, pun terdengar lebih natural. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memakai filler words ini secara berlebihan, terus-menerus, berulang-ulang, ini akan mengganggu audiens dalam mendengarkan pesan kita, akhirnya akan terdistraksi, gagal fokus, dia salah fokus. Bukan pesan kita yang akan ditangkap, melainkan filler words itu yang mengganggu. Itu yang kemudian akan didengarkan dan teringat oleh audiens. Kadang-kadang kita juga mendengar tuh, kalau ada pembicara yang sering menggunakan sebuah kata secara berulang-ulang, nanti orang kemudian memberikan komentar, ingat gak berapa kali dia tadi ngomong misalnya, berapa kali dia tadi ngomong gitu misalnya, atau you know, itu mendistrak pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Dan juga tidak hanya itu, tetapi juga menurunkan kredibilitas kita sebagai pembicara karena lebih terlihat, terdengar tidak siap, terdengar gugup. Jadi memang ini adalah suatu problem, suatu isu yang harus kita minimalisir jika kita ingin menjadi pembicara yang baik. Salah seorang penulis di Harvard Business Review, Noah Zandan, bilang bahwa idealnya nih, penggunaan filler word itu frekuensinya maksimal 1 kali saja dalam 1 menit. Sementara kebanyakan pembicara itu menggunakan hingga 5 kali filler word di dalam 1 menit. Yang artinya 1 kali setiap 12 detik. Wow! Kemudian bagaimana untuk mengurangi filler words dalam speech kita? Filler words ini bisa kita gantikan dengan pause. Dengan kita merekognisi kata-kata apa yang sering menjadi filler words kita, maka kita gantikan dengan pause atau diam. Pembicara yang percaya diri itu tidak ragu menggunakan pause. It's okay to pause. Kita akan terdengar lebih kalem, lebih tenang, dan juga lebih in control terhadap apa yang mau kita sampaikan. Kadang-kadang bahkan ini juga memberikan audiens waktu untuk lebih menyerap pesan yang kita tekankan. Dan pada beberapa case ketika kita lebih pause, itu juga meredakan kegugupan kita. Asal pause-nya tidak terlalu lama ya.
Kalau bisa tidak lebih dari 5 detik. Nah, di video kali ini kita akan berusaha melatih meminimalisir penggunaan filler words. Mungkin teman-teman juga notice saya di video ini beberapa kali menggunakan filler words. Itu yang memang cukup sering saya gunakan. Dan saya ingin di sini mencoba untuk mengurangi penggunaan filler words itu. Karena saya sudah notice dengan filler words yang sering saya pakai, jadi nanti ketika mulut saya mau bicara itu, saya harus bisa menahan supaya kata-kata itu tidak keluar. Karena itu saya mau men-challenge diri saya sendiri dengan menggunakan sebuah aplikasi. Ini bagus teman-teman untuk belajar public speaking. Namanya aplikasi Impromptu Generator. Nah, teman-teman mungkin tahu bahwa ada teknik impromptu atau kita speech tanpa persiapan yang panjang. Jadi, di dalam aplikasi Impromptu Generator ini, kita akan diberikan topik yang bisa kita pilih, apakah itu konkret, abstrak, atau quotes. Dari kata yang nanti dikasih oleh aplikasi, kemudian kita akan memilih mana yang kita ingin bicara tentang topik tersebut. Jadi, di video kali ini saya akan menantang diri saya sendiri untuk pertama kalinya melakukan impromptu speech tanpa atau bebas dari filler words, atau maksimal sekali hanya 1 filler word dalam 1 menit. Oke, jadi ini ya aplikasinya Impromptu Generator tapi sayangnya ini hanya dalam bahasa Inggris. Teman-teman mungkin yang belum terlalu tahu bahasa Inggris bisa memilih saja mungkin mana kata yang teman-teman tahu artinya, dan itu yang kemudian dipilih untuk topik speech-nya. Saya akan memilih 1 topik, kemudian mencoba memberikan impromptu speech yang minim dari filler words. Dan ini sulit karena filler words biasanya muncul ketika persiapan kita minim. Tetapi ketika persiapan kita maksimal, kita lebih bisa mengontrol filler words. Dari 3 divisi ini, konkret, abstrak, atau quotes, saya akan memilih yang pertama yaitu konkret. Kita pilih dulu. Jadi ada 3 ini, kemudian saya akan pilih konkret. Oke, kemudian dia memberikan topik, apakah Joe, rahang, grocery store, atau toko buat belanja, dan rip, rusuk ya kalau nggak salah artinya. Oke, saya akan memilih topik grocery store. Jadi saya akan pilih topik grocery store. Di sini dia memberikan waktu 2 menit untuk kita prepare apa yang mau disampaikan. Saya akan berpikir dulu selama 2 menit teman-teman untuk ngomong apa nanti di challenge speech, impromptu speech-nya. Oke, saya mikir dulu ya. A few moments later. Sudah, siap-siap ngomong. Banyak grocery store di Indonesia, contohnya Hypermart, Transmart, Carrefour. Di antara ketiga grocery store yang besar itu, saya lebih menyukai belanja di Hypermart. Karena saya merasa pilihan barang-barangnya banyak dan lebih nyaman, serta karena ada beberapa Hypermart yang lebih dekat dengan tempat tinggal saya. Saya dalam melakukan belanja biasanya menuliskan barang-barang yang mau dibelanjakan itu di HP saya. Sehingga ketika datang ke Hypermart, saya sudah bisa langsung belanja tanpa harus banyak berpikir ataupun tanpa jadi belanja dengan kalap. Pada saat melakukan pembayaran, saya senang menggunakan kartu kredit daripada pembayaran dengan cash. Karena dengan membayar melalui kartu kredit, biasanya saya mendapatkan poin-poin dari nilai yang saya belanjakan itu. Yang kartu kredit ini bekerja sama dengan Hypermart. Jadi ketika saya belanja, harapan saya mendapatkan poin yang lebih daripada ketika saya hanya membayar dengan cash. Praktek belanja yang sering saya gunakan adalah berbelanja lebih banyak dalam satu waktu. Jadi saya tidak sering bolak-balik ke Hypermart untuk juga menghemat bensin, menghemat waktu dan tenaga ke Hypermart, dan saya belanja lebih banyak supaya ketika satu kali pembelanjaan cukup untuk mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Barang-barang yang biasanya saya beli di Hypermart adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang juga saya membeli beberapa item seperti handuk atau keset kaki untuk rumah yang ada di Hypermart. Oke teman-teman, saya sudah bicara dalam 3 menit tadi sepertinya. Dan saya mengingat ada 1 kali di mana saya menggunakan filler word dan tenaga ke
Tapi saya belum ngecek dari video. Mungkin nanti kalau saya cek di video akan lebih banyak ketemunya. Tetapi setidaknya saya sudah punya kesadaran untuk mengontrol kata-kata yang akan keluar dari mulut saya. Nah, ini yang paling penting dari sebuah latihan seperti ini adalah ketika kita in control terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Kita bisa menguasai kata-kata yang akan keluar dan merekognisi ketika filler word itu mau keluar, maka kita ada mekanisme untuk mengingat, mengontrol supaya itu tidak keluar. Mungkin ada 3 hal utama yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah tentang filler words. Boleh teman-teman coba sendiri, teman-teman merekam diri teman-teman berbicara di depan kamera, mungkin dengan kamera HP selama 1 menit, dan perhatikan kata apa yang sering keluar berulang-ulang tanpa arti atau suara. Jadi, atau apapun yang sering teman-teman pakai di situ. Kemudian yang kedua, ada teman-teman bisa melatih dengan cara impromptu speech, yaitu sebuah teknik untuk kita melatih diri kita siap bicara apapun dalam waktu yang teman-teman bisa set sendiri. Yang ketiga, ada satu aplikasi yang mungkin teman-teman bisa gunakan nih untuk melatih impromptu speech teman-teman. Tadi namanya impromptu generator. Teman-teman bisa download dan kemudian coba melatih diri untuk speech. Dan kalau misalnya ada filler words yang keluar, maka kita nanti merekognisi dan kemudian nanti bisa kita kurangi. Kita latih untuk bisa mengeluarkan filler words itu seminimal mungkin atau bahkan bebas filler words. Bagaimana setelah teman-teman mempraktekkan metode ini? Apakah kira-kira teman-teman tetap mengucapkan filler words seperti saya tadi, atau teman-teman bisa betul-betul bebas filler words? Oke. Mungkin itu saja. Silakan teman-teman like video ini jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Juga consider untuk subscribe untuk mendukung channel YouTube Mentor Mind ID ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.